Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kembali di podcast RW03 berkarya berkreasi di era digitalisasi. Hari ini bertemu dengan atau akan berbincang dengan Pak Hanafi. Assalamualaikum Pak Hanafi. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Hanafi ya. Alhamdulillah. Santai saja Pak, santai. Kita berdua ini ngobrol santai karena ya hari santai Pak. Ya, pemirsa tentunya sangat penasaran karena kembali hanya bertemu wajah dengan Pak Hanafi terus karena beliau seorang ahli IT yang mana beliau selaku sekretaris RW 03 Segendeng, maka kita akan terus menyampaikan kabar gembira dan baik mana bahwa di RW 03 Segendeng ini banyak sekali yang sudah diterapkan metode digitalisasi. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk pemirsa yang mana perlu semangat untuk mempelajarinya. Ya, kembali Pak Hanafi, ini pemirsa akan mengetahui apa sih keunggulan di RW 03 Segendeng ini yang malah terus menerus digital ini luar biasa. Nah, apa saja bisa disampaikan yang utama ini? Baik, ya, terima kasih Pak Tony. Ya. Memang ya benar. Kalau dibicara digitalisasi, kita sudah memulainya dari 2021 ya. Ya. Di video-video kita sebelumnya saya disampaikan. Nah, kalau bicara keunggulan, yang menurut saya keunggulan kita itu adalah yang namanya Yatra Perlaya. Yatra Perlaya itu sendiri adalah santunan kematian. Namanya agak unik ya. Ya, dari bahasa Jawa atau bahasa Jerman atau bahasa apa nih? Asingnya. Percampuran ada bahasa Jawanya, Jawa, ada bahasa Sunda yang Yatra lah. Uang, ya. Perlaya itu kematian. Oh, jadi uang kematian. Banyak disingkat uang ukem. Biasanya kan orang bicara ukem atau RKM gitu ya. Singkatannya banyak ya. Tapi tujuannya tadi apa untuk memberikan santunan ke yang meninggal kan itu saudara di wilayah khususnya di RW 03 Segendeng berarti ya. Jadi saya kebetulan dipercaya untuk mengelola santunan kematian ini atau Yatra Perlaya di bulan Agustus 2021. 2021, sekarang udah 2023 Pak? Betul, hampir 2 tahun. 2 tahun Pak, luar biasa. Ya, jadi sudah banyak berarti nih pesertanya. Insya Allah. Kalau kita bicara dari awal, ya berarti ketika itu COVID lagi tinggi. Dan kemudian di lingkungan kita banyak yang meninggal. Jadi menurut catatan ataupun data yang kita miliki pada tahun 2021 itu 32 orang warga kita yang meninggal. Jadi saya kebetulan diminta untuk mengelola di bulan Agustus. Awalnya tuh agak terseok-seok juga karena pada saat itu makin banyak yang meninggal, kasnya habis. Jadi mulai dari nol bisa habis ya? Habis. Jadi waktu itu setiap jumlahnya santunan itu 600.000 per yang meninggal. Per jiwa berarti ya? Ya per jiwa berarti. Per jiwa. Santunan 600.000. Sementara waktu itu sistemnya pembayaran iuran 5.000 rupiah per kakak. 5.000 per kakak. Sementara kakaknya kalau banyak, ya itu tinggal dihitung ya. Nah sekarang berapa nih sekarang? Nah karena kendala atau masalah di situ, dilakukanlah perubahan. Akhirnya diperkecil jadi 2.500, tapi per jiwa. Jadi kesannya memang iurannya kecil. Tapi di total untuk keluarga sih banyak juga ya. Tapi tujuannya bagus ya. Betul. Kita ingin memberikan jaminan bahwa ketika ada kematian, kita bisa memberikan santunan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan alhamdulillah seiring waktu
ternyata berjalan baik. Jadi kepercayaan warga, kepercayaan masyarakat di lingkungan kita, ya, alhamdulillah. Ketika kita mendata ulang, total dari kepesertaan itu 1.000 jiwa. 1.000 jiwa. Yang ikut. Ya. Banyak sekali. Ya, jadi. Berarti warga RW 03 itu nyampe 1000-an. Lebih kalau total itu. Jadi ada yang sifatnya kan sukarela. Iya. Boleh ikut, boleh tidak. Kalau mau ikut hanya sebagian saja, nggak masalah. Jadi tidak ada paksaan. Semuanya bersifat sukarela. Jadi kalau persentasi berapa persen kira-kira se-RW itu? Kalau yang ikut? Lebih kurang mungkin 60%. 60%, berarti 40% belum mendaftar. Belum alasan mungkin, bisa alasan punya atau santunan lain dari yayasan lain mungkin. Betul, ada yang mengatakan begitu. Nah, saya juga sudah melakukan survei. Ya. Kebetulan sebagian besar yang mengikuti itu yang sudah anggota. Jadi kita belum dapat gambaran yang dari tidak ikut ini apa. Iya. Masalahnya apa nih kan gitu. Nah, itu PR kita lah ya ke depan. Betul. Nah, tapi yang tadi saya bilang program unggulan. Kenapa bisa dibilang program unggulan? Karena kita melakukannya dengan cara terukur dan transparan. Transparannya ini yang benar-benar ini luar biasa kita terapkan. Jadi begitu warga membayar, dibayarkan ke RT. Jadi, lewat RT. Lewat RT. Kemudian RT itu mencatat bukan lagi dengan kertas atau lembaran-lembaran, tapi dengan handphone, aplikasi. Luar biasa. Jadi dari Pak RT-nya menerima uang dari warga, RT nginput berarti nginput. Jadi ketika ada yang datang ke rumah, sampai di rumah dia menginput. Jadi misalkan Pak Tony misalkan 5 orang. Gitu. 5 orang. Nah, 2.500 kali 5, 12.500. 3 total kan? Gitu ya. Nah, itu diinput. Jadi Pak Tony 12.500. Nah, begitu terus. Nah, ada nggak bayarnya nih kalau misalkan orangnya jauh, maaf nih saya lagi di perjalanan atau belum waktunya 2 hari tapi belum nyampe ke Segendeng ya. Nah, betul. Artinya transfer gitu bisa. Jadi kita punya kris juga punya. Iya. Luar biasa. Apa namanya? Dengan menggunakan bank juga bisa. Untungnya pakai kris kan tidak ada biaya apa namanya antar bank. Iya. Administrasi lah. Jadi kita sudah seperti itu. Luar biasa. Dan kemudian dari RT tadi dikirim ke saya dengan format Excel. Nah, di situ saya olah datanya, kemudian saya laporkan kembali ke warga. Jadi warga itu tahu bahwa benar bulan ini saya sudah bayar gitu. Dan kemudian saya jadi tahu bahwa memang sudah dicatatkan. Dan kemudian yang tidak membayar pun menjadi tahu bahwa dia belum dalam tanda kutip terhutang 1 bulan misalnya. Iya. Jadi semuanya transparan. Jadi kontrolnya bersama kita semua. Jadi bisa saja Pak Tony keluarga RT itu saling mengecek ya. Ngecek saya misalnya. Iya. Jangan-jangan saya ini sebagai pengelola nggak mau bayar. Kan jadi cek. Iya, namanya siapa ini cek. Jadi fungsi kontrol kita jalani. Luar biasa. Lalu terukur. Ya. Yang saya maksud terukur adalah berapa? Kita kemarin di 2021 uang santunan 600.000. 600.000. Seiring waktu alhamdulillah yang tadinya kasnya 0 itu udah naik. Melejit ya. Alhamdulillah. Kembalikan ini ke warga lagi. Betul, uangnya. Kita nggak mungkin menyimpan itu terus-terusan. Jadi kita kembalikan dalam bentuk tambahan. Jadi dalam waktu 17 bulan waktu itu. Ya, berarti setahun kita lebih ya. 150.000. Jadi sekarang 750.000. Iurannya masih sama. Sama. Karena ada kas pastinya lebih ya. Karena hitungan tadi ya. Terukur tadi. Jadi kita menghitung dengan uang penerimaan rata-rata per bulan. Kemudian
anggota meninggal kita memberikan santunan, ternyata masih lebih. Nah, lebihnya itulah kita menabung. Ya. Nabung dalam setahun gitu kan? Ya, artinya ini ada di bulan-bulan tertentu warga kita alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Sehingga utuh uangnya. Iya, betul. Uang iuran yang kita terima. Tapi tidak harapan meninggal terus ya? Ya, harapannya begitu ya, jangan kita harapkan sehat semua. Iya, amin. Jadi seandainya misalnya begini, 2.500 tadi anggota 1.000 berarti kan rata-rata 2,5 juta. Nah, kalau 2,5 juta nggak ada yang meninggal, kan utuh. Betul. Nah, jadi itu kita tabung, sehingga tabungan kita sudah positifnya bagus. Nah, kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan operasional? Operasional misalkan begini. Selama pengelolaan. Ya, kita membuat laporan, itu kan kita print supaya buat dokumentasi. Ya. Ada wujudnya gitu ya. Kertas bagaimana. Nah, kemudian Pak RT tadi yang menagih keluarga. Nagih, ya betul. Itu kita berikan insentif. Ada juga insentifnya. Ya, masih kebagian insentif. Kebagian. Dari mana uangnya ini? Nah itu. Jadi ini kita mencari donatur. Sama, aktif transparan ya, juga. Pak Napi aktif untuk cari donatur. Ya, jadi karena tingkat kepercayaan tadi tinggi. Ya, alhamdulillah. Walaupun sedikit, misalkan gini, ada orang 10.000, kita terima, kita catat, kita laporkan. Kita menerima 10.000. Ini yang transparannya ini ya. Ya, jadi hebat. si donasi tadi itu juga menjadi tabungan buat iuran tadi. Iya. Walaupun pencatatan terpisah, tapi secara total kan banyak. Betul. Ribuan. Ya, jadi donasi tadi, alhamdulillah, kepercayaan dari donatur kita juga ini, sehingga secara rutin setiap bulan mereka mendonasikan. Alhamdulillah. Dan bertambah. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, kita cuma berharap bahwa warga kita sehat-sehat. Amin. Ya kan? Kemudian uangnya kalau bertambah, kita bisa mikir lagi. Untuk apa lagi nih, nah, gitu. Mobil Pak, mobil. Mestinya begitu. Artinya ambulans ya. Iya, ambulans. Saya kira di RW 3 sini belum ada ambulans Pak. Belum. Satu-satunya kita, kalau dari orang yang meninggal. Iya. Kalau kita rangkaian dari mulai meninggal itu sampai dikuburkan, cuma ambulans yang kita nggak punya. Iya, ya masih kereta dorong gitu. Ya, membagikan jenazah kita ada. Ya ada. Yang menyolatkan ada. Yang mengantarkan ada. Ada. Tapi semua itu masih jalan kaki mengantarkan. Iya. Nah, ketika jauh yang mesti di daerah mana gitu kan ya. Keinginan keluarga kan. Ya. Mencari kemana nih kan gitu. Kadang-kadang butuh waktu beberapa jam. Karena walaupun ada rasanya sering melihat mobil gratis kan gitu. Ya, ketika kan kita dibutuhkan tidak ada. Kebetulannya mungkin di yang lain gitu. Karena ya kan namanya gratis pakai yang lain juga. Iya. Itu aja yang kita pikirkan untuk jangka panjang. Bagaimana caranya memiliki ambulans. Nah, selama ini dari beberapa bulan tentunya ada kendala-kendala dari mulai iuran, terus jiwanya warga ini ketika tidak ada uang mungkin pembayarannya kan mungkin telat berapa bulan gitu. Efeknya ada nggak efeknya ini? Nah, di sisi lain kita harus fair bahwa ada reward hadiah, ada juga punishment dan tentunya hukuman. Jadi saya begini. jangan hukuman tadi. Artinya mengartikannya punishment aja, tapi bukan berarti apa ya? Kita mengajak warga penyadaran. Betul. Kita ingin fair bahwa ketika dia rutin membayar iuran dan ya kita tidak berharap tapi umurnya sudah nyampe dan meninggal, segera mungkin kita memberikan santunan. Iya. Tapi satu dan lain hal mungkin dia menganggap saya masih muda, belum tentu meninggal atau apa. Ada yang berpikir ke sana ya. Iya. Nah, apabila 2 bulan berturut-turut tidak membayar,
lewat misalkan dari 2 bulan itu masih Betul. bulan ketiga, Ya. Meninggal. Kita hanya bisa memberikan santunannya setengahnya aja. Dari 7,5. Dari 750, Ya. 50%-nya hanya 375. 375. Gitu. Oh, Makanya, itu resikonya yang terlambat 2 bulan. Betul. Tapi kalaupun maksudnya ketika tadi pengertian atau penjelasan dari sanksinya, resiko telat 2 bulan, manakala pengen full bulan ketiganya tuh, udah saya bayar nggak apa-apa, gimana? Boleh. Nah, ada nggak? Boleh. Artinya kan tadi kita tidak sekejam itu, maksudnya. Iya. Oh, udah lewat nih nggak biar. Cuma secara teori kita memperlakukan begitu, tapi begitu misalnya masuk bulan ketiga dia belum bayar, ya kita minta lunasi aja dulu. Nah, supaya bisa dapat 100%. Tapi ada juga yang kejadiannya dia bayarnya setahun. Full. Iya. Cuma tidak dibayar di depan. Artinya di bulan Januari. Nah, ketika meninggal di bulan-bulan katakanlah pertengahan, baru bayarnya baru di Agustus September. Iya. Nah, itu yang kita nggak bisa. Karena statusnya pada saat itu dalam keadaan belum membayar iuran. Iya. Makanya kalaupun mau sistem 1 tahun, kita bisa mungkin di awal tahun. Iya. Nah, jadi kita bisa membantu orang lain ketika ada yang meninggal, dan kita sendiri sudah terjamin ketika ada sesuatu yang terjadi dengan kita sendiri. Kita sudah mulai di depan. Ini Pak Nabi, per bulannya nih, ada nggak mungkin ada rating atau jumlah yang meninggal tuh? Rata-ratanya bisa ada sebulannya 2, sebulannya. Nah, artinya dari 2001 sampai sekarang nih bisa dibaca kan? Bisa. Artinya, warga segede ini rata-rata per bulan ini 5 orang. Ya. Jadi kayak tadi saya contohkan bahwa 2021 32 orang. Itu kita catat. Karena kebetulan saya sebagai sekretaris RW. Iya. Yang meninggal itu kan mau buat surat ahli waris atau surat keterangan kematian. Yeah. Nah, itulah datanya. Saya kumpulkan, kemudian saya masukin ke dalam database. Sehingga saya jadi tahu 32 orang tadi. Yeah. Lalu di 2022 kita juga punya data 15 orang yang meninggal. 15 orang. Nah, selama 1 tahun terjadi penurunan nih. Ya kan, COVID sudah menurun. Karena efek pertama si corona ya. Kemudian 2022 juga 15. Jadi sudah terbaca 50%-nya. Cuma di 2023 ini dalam kurun waktu 4 bulan sudah 10 orang kita meninggal nih. Karena faktor usia. Karena sepuh semua. Dari data itu terlihat bahwa yang secara rata-rata di atas 55 tahun yang meninggal nih. Faktor usia. Artinya bisa kebaca ketika si warga atau ketika warga ini ada yang muda, ada yang sedang, yang remaja lah, yang sepuh. Dari jumlah warga yang sudah ada di tadi ribuan jiwa, ada nggak efek kesehatannya, Pak? Barangkali ini bukan masalah kesehatan, itu kan penting juga nih. Artinya bisa kebaca, apalagi pengurus RW kan, ketika ini meninggal, apa efeknya karena tadi pertama corona, kemudian efek sepuh. Nah, sisi kesehatannya, ada nggak jaminan tadi tuh? Itu kita belum tapi mungkin itu peluang ya. Mungkin kita berharap dari misalkan kader, atau dari pihak-pihak tertentu. Dengan adanya data yang kita berikan atau kita publikasikan, ya mungkin ada pihak-pihak yang berwenang bisa melihat, ini perlu diadakan misalkan nih penyuluhan, ya kan kita kan ya nggak tahu ya, maksudnya kita hanya memberi informasi, meninggal karena sakit, meninggal karena kecelakaan atau karena apa gitu. Nah, itulah peluang-peluang yang orang yang berkompeten untuk melihat ke kita gitu. Makanya saya secara proaktif memberikan informasi warga kita yang meninggal itu ke Kelurahan Kesambi.
Jadi dari RW 1 sampai RW 7 tahu bahwa di RW 3 hingga saat ini berapa orang yang meninggal. Tujuan kita itu sebenarnya melihat dari sisi yang lain, yang mungkin pada saat ini kita nggak terpikirkan. Tapi dengan adanya data, kemudian ada pembanding dengan tahun lalu, ya mungkin ada yang mau berpikir ke sana gitu. Saya hanya mengelola dari administrasinya dan memastikan bahwa ketika anggota itu meninggal harus segera mendapatkan santunan karena ya keluarga pasti membutuhkan sekali, ya kan? Betul. Nah, alhamdulillah kita punya program lagi. Memang meninggal dunia di kota itu ya harus ada dana yang harus dikeluarkan. Kayak misalkan biaya penguburan kan. Betul, Pak. Iya. Nah, makanya di bulan Mei 2022 kita punya program memberi kain kafan. Jadi bukan jualan ya. Iya. Dari kain kafan itu kita beli dari uang donatur. Ada uang donatur. Jadi uang iuran itu tidak pernah dipakai untuk yang lain. Iya. Uang iuran khusus tidak pakai sepeser pun. Tidak. Jadi semua pengeluaran dalam operasional termasuk membeli kain kafan itu dari donasi. Nah itu kita belanjakan, kita catat, lalu ketika ada meninggal, apabila dia anggota, bisa membayar ke kita 250.000. Padahal mahal itu. Mahal. Iya kalau beli di luar. 250.000. Nah jadi kita subsidikan lagi berarti kan? Iya. 100.000. Ya kan? Luar biasa. Jadi kalaupun tidak anggota, misalkan tadi yang nominalnya sama? Beda, 350.000 dia beli. Nah, jadi keuntungan menjadi anggota, salah satunya adalah ketika ada apa-apa membeli kain kafannya. Ya sedikit mengurangi. Iya. Karena jadi yang tadi 750.000 dikurangi 250.000, kita hanya membayar 500.000 santunannya. Plus kain kafan. Kain kafan. Kan kemudahannya. Dari 7,5 itu bisa beli yang lain kan? Betul. Jadi kemudahannya ketika meninggalnya malam, saat itu pun sudah ada jaminan kain kafan. Kalau nyari kemana? Nyari kemana benar-benar? Semakin malam semakin mahal kan? Iya. Kita jualnya tetap gitu. Iya. Berarti ini ya orang jualannya berarti. Jadi semakin malam semakin mahal. Iya, karena pernah diceritakan meninggal malam, waktu itu belum diinformasikan bahwa kita melakukan kafan. Iya. Keluarganya membeli dengan biaya 550.000. Masya Allah. Jadi kita sebenarnya punya 250.000 dari harga kafan yang di luar itu ya. Iya. Nah, jadi makanya alhamdulillah kita berarti terus menginformasikan. Punya inisiatif sendiri ya pengurus RW dari donatur tadi. Alhamdulillah berarti harus berterima kasih kepada donatur ya. Para donatur yang berbahagia, alhamdulillah di RW Gendeng sudah disediakan oleh Pak Hanafi. Sangat berterima kasih kepada donatur, semoga sehat selalu ya. Dan bisa ya betul beramal soleh tadi, kebaikan-kebaikannya sehingga ya kebaikan untuk para donatur dan tentunya donatur juga orang luar atau warga Segendeng nih. Nah donaturnya ini ada yang warga Segendeng ada yang luar juga ada. Alhamdulillah. Nah kita sih berharap dengan podcast ini nanti kita informasikan ya ada donatur-donatur lain yang mau melihat kita. Betul. Alhamdulillah. Jaminannya adalah transparansi. Jadi misalkan Pak Tony kan juga anggota. Mau menanyakan ke saya mana datanya. Nah, saya akan kasih pilihan. Pak Tony mau yang namanya hard copy berupa print out atau mau soft copy. Dua pilihan. Itu diterima dan akan dikasih. Ada. Itu, kalau misalkan ini kebetulan ada di belakang. Wujudnya ada ya. Ini 2021 dari Agustus 2021 sampai Desember 2022. Setiap bulannya. Setiap RT ada lembarannya. Ya. Yang tantangannya Pak RW ya. Iya, semuanya ini. Dan pengurus. Jadi, nah ini kita scan, kita publikasikan ke warga. Nah, lewat digital ya. Kalau misalkan ada yang bertanya, saya udah bayar ini, tapi kok ini kok nggak ada. Nah kita cross check
salahnya di mana nih. Mungkin siapa tahu yang menagih lupa. Ya. Nah, lewat transfer mungkin tadi ya, akhirnya lupa minggu. Bukan, dia udah bayar. Ya. Tapi penagihnya lupa mencatat. Sehingga ketika saya melaporkan, namanya tidak ada. Udah gitu nggak apa-apa, kita koreksi, kita tanda ulang. Berarti artinya tetap komunikasi dengan RT ya? Oh iya. Iya, iya. Itulah tadi fungsi kontrolnya. Betul, betul. Semua bisa mengontrol. Jadi Pak RW bisa mengontrol saya bisa mengontrol RT, RT mengontrol warga mengontrol kita semua juga bisa. Iya, iya. Nah, ya insya Allah sih, saya ingin berdoa mudah-mudahan secara cash kita bisa bertambah, sehingga kita bisa menambah atau meningkatkan lagi santunannya. Nah, walaupun kita punya usulan untuk menaikkan iuran supaya memberikan santunan lebih besar lagi. Karena saya prediksi seiring waktu biaya pemakaman ini akan semakin tinggi. Makin tinggi, betul. Makanya mohon kepada warga RW 03 Cigendeng bisa menerima kalau seandainya ada usulan untuk menaikkan iuran. Dan jangan lupa usulan itu pun tetap bersifat sukarela. Bagi yang mau boleh, yang tidak juga tidak apa-apa. Karena tadi transparan tadi jumlahnya ya. Jadi nanti kita secara sistem akan berubah. Karena bisa saja, orang tuanya yang bayar lebih tinggi, saya dapat santunan lebih besar. Anaknya enggak bisa, nggak apa-apa. Nah, tapi akan terjadi perubahan yang besar dari sisi administrasi kita. Tapi nggak masalah, yang penting buat warga kita harus bisa melakukan itu. Ya, itu kembali ke warga berarti kan. Betul. Ketika yang diharapkan Pak Napi ini tadi naiknya iuran, maka warga pun mampu melihat dan sebagaimana sudah berjalan. Ketika naiknya iuran, maka naik pula santunan. Ini kembali kepada masyarakat. Bahan ini bisa masuk akal gitu kan. Sehingga warga benar, saya yakin dengan tadi bantuan yang sudah atau santunan yang diberikan oleh Pak Napi dan Pak RW berarti ya, RW, apalagi melihat dari ada santunan lain dari KM kan gitu. Berarti bentuknya uang juga. Iya. 250.000. Jadi kalau utuh dari nominal itu 1 juta. 750 ditambah 250.000 kan 1 juta. Tinggal apabila dia membeli kain kafan dari kita ya dikurangi 250.000. Iya. Cuma yang kita inginkan sebenarnya dengan menaiki santunan itu, contohnya keluarga yang tinggal itu tidak perlu membayar lagi untuk pemandian jenazah. Iya. Kan, kemudian untuk menyolatkan. Ya kadang-kadang kan mungkin walaupun sifatnya sukarela tapi harus mengeluarkan uang kan. Sementara pengeluaran dari keluarga itu kan masih banyak lainnya. Betul. Tahlilan atau apa kan. Nah, tujuan kita sebenarnya melihatnya ke sana. Santunannya naik sedikit, tapi manfaatnya ataupun iurannya naik sedikit, santunannya naik 2 kali lipat. Nah, itu yang mau kita tujukan. Ya, tujuan sih tidak hanya ketika keluarga ini ditinggal, ketika ada lebihan dari tadi iuran kan alhamdulillah untuk keluarga berkumpul kan atau terima tamu minimal minum kan ada. Itu memang membantu juga. Iya. Jadi seperti itu. Betul. Alhamdulillah sejauh ini warga atau masyarakat kita menerima dengan baik apabila keluarganya meninggal. Kita karena tidak pernah, jadi nggak ada lagi yang namanya menunggu besoknya baru dibayar, nggak ada. Hari itu juga. Alhamdulillah. Kecuali misalkan yang paling malam yang pernah kita lakukan jam 1 malam. Tapi malamnya meninggal jam 1. Malam jam 8. Ya. Kemudian diinformasikan ketika itu kita mengurus administrasinya, surat kematian dan lain-lainnya, santunan jam 1 pagi kita. Juga pernah. Jadi tidak pernah yang namanya tunggu dulu ya, besok dulu ya, atau Jadi komitmen kita adalah seperti itu. Mudah-mudahan artinya komitmen tadi
selalu diiring dengan kesehatan. Kalau pengurus juga Pak, ya. artinya. Ya, kita hanya berharap warga bisa mempercayai kita sebagai terus-menerus, dan kemudian yang sudah menjadi anggota pun rutinlah membayar iuran. Jangan anggaplah itu telat, betul. Jangan lengah maksudnya sih. Anggaplah itu sebagai jangan dianggap sepele kan gitu ya. Betul. Karena tujuan kita untuk kita semua. Kita Jadi, semua. Ya. Bukan untuk saya sendiri. Insya Allah hingga sekarang tidak pernah dibayar. Jadi ini gratis. Buat saya nggak pernah. Ya, iya. Nah, cuma yang saya pikirkan adalah warga supaya bisa mendapatkan sesuai dan kemudahan. Amin. Yang namanya keluarga kita meninggal itu kan berat sebenarnya. Betul Pak. Uang yang kita berikan berarti tinggal juga tidak berarti apa-apa sebenarnya kan. Iya. Paling tidak ya itu aja lah kita bisa meringankan. Nah, sehingga mereka tidak terlalu mencari-cari ya betul. Ya, mungkin kalau untuk keluarga yang menengah ke atas itu ketika meninggal juga udah masih ada yang terbantu maksudnya sih. Tapi kalau yang kalangan bawah nilai segitu kan lumayan. Iya. Nah, makanya kita berharap semakin jauh ke depan santunan yang kita berikan juga semakin besar. Amin. Nah ini kembali Pak pada program yang diharapkan dari Pak RW dan pengurusnya dimulai dari Yata Pelaya, kemudian selain Yata Pelaya ini tadi yang disinggung ada ambulan, ambulan yang kalau ambulan kan sudah diceritakan ya, artinya harapan ke depan nih apa yang menjadi target atau program yang kedua lah setelah Yata Pelaya kan gitu. Program unggulan kan tadi program unggulan ya. Iya, program unggulan pertama dari Yata Pelaya. Ya, yang keduanya ini bisa disampaikan ke pemirsa. Baik. Kita juga sebenarnya punya program unggulan lainnya adalah secara administrasi di 2021 juga, malah itu lebih awal. Iya. Kita sudah mendigitalisasikan pembuatan surat pengantar. Ya, surat menyurat. Iya. Ya kan? Bahkan sekarang informasi, jadi misalkan gini, Pak Tony sebagai warga ingin melihat berapa banyak sih sebenarnya kalau RT tadi membuat surat. Ya. Berapa banyak surat itu? Nah, itu dibuka, dipublikasikan. Ribuan itu. Walaupun pakai kertas itu. Ya, itu bukan. Jadi kita publikasikan di website. Bisa dilihat bahwa si A ini sudah berapa kali buat surat. Untuk kepentingan apa, keperluan apa. Iya, itu satu warga, satu orang berarti ya. Satu orang bisa. Ya, jadi kayak misalkan juga RT. Ya. Kan ada pertanyaan. Saya sejak 2021 kalau buat surat itu di-input online. Iya. Nah, saya kan perlu datanya. Misalkan RT ngomong gitu. Bakal lupa, pengen iseng atau pengen tahu. Saya pengen tahu, sebenarnya 2021, buat surat berapa banyak. Iya, bikin surat apa aja. Bisa dilihat. Iya. Nah, jadi semuanya transparan. Luar biasa. Itulah manfaatnya digitalisasi ya. Nah, makanya pelan-pelan kita bergeser ke sana. Tapi pasti dan gitu ya. memang perlu peran semua pihak. Karena saya buat pun tidak akan berarti apa-apa kalau warga tidak berperan. Nah iya, bikin link, bikin model digital, tapi warganya diminta untuk ngisi atau ini yang alasan males atau ya klasik lah. Itu ya jangan diharap banget. Hal kecil saja, misalkan nih, kita kan warga-warga kita dapat bantuan. Iya. Ya kan, mungkin warga beranggapan kalau dibagikan laporan sudah selesai gitu ya. Kita tuh mencatat. Nah, jangan dikira, wah ini nih bantuan. Kalau misalkan ada yang mengklaim, saya nggak pernah dapat bantuan, misalkan gitu. Dia boleh ngomong gitu. Kita cek dalam database. Iya. Kalau ada itu kita bilang. Tanggal sekian, Bapak bikin menerima omongan saja sebesar sekian. Iya. Tuh, minimal dapat ya. Iya, jadi semuanya pun juga bisa dilihat secara transparan. Berarti Pak RW ketika berganti tahun, manakala warga ini dikategorikan tadi layak dapat bantuan kategori ekonomi, maka tahun berikutnya dan ini
sudah perubahan ekonominya meningkat, maka Banten ini pun perlu dilaporkan, di-cut bisa dia, ada data. Seiring waktu semuanya dengan adanya data, kita bisa melakukan sesuatu kan, karena dianalisa, kemudian diambil keputusan, kesimpulan begini yang gitu. Nah, jadi kita itu dari 2001 sudah ke sana. Cuma warga mungkin belum mengerti. Mungkin masa, aduh direpotkan. Contoh misalkan, kita juga punya program unggulan. Zakat, penerimaan zakat kita. Zakat fitrah, ya, betul. Itu kalau saya kemarin di Kultum mengatakan bahwa kemajuan kita itu ibarat melangkah ke depan. Kita bisa maju, melangkah ke depan. Maju ke depan. Itu selangkah lah. Ya, maju selangkah. Atau kita geser dulu ke kiri. Atau ke kanan. Lagi berpikir. Ya, kan gitu. Atau kita mundur satu langkah, majunya 2 langkah. Gitu. Nah itu diumpamakan tadi. Maju selangkah itu adalah penerimaan zakat yang kembali kepada pola pikir kita, ya kan? Atau manusia. Kemudian kita rubah 50% manual, 50% komputerisasi. Bahkan di 2023 saya mengatakan bahwa 100% tanpa kertas. Karena kita sudah punya pengalaman. Ya itu jadi pengalaman yang berkali itu ya sudah dilakukan kan itu. Itu pengalaman yang luar biasa. Di segmen yang lain tentang persiapan tim IT kita untuk penerimaan zakat. Iya. Perlu diketahui oleh warga ataupun pihak-pihak lain juga. Ya, pemirsa, ini nampaknya komunikasi atau ngobrol-ngobrol dengan Pak Hanafi yang ahli IT, bahkan beliau selaku pengurus RW, Ketaris, yang sudah menerapkan digitalisasinya luar biasa. Maka pemirsa, manakala pengen berbagi sharing ilmu dengan beliau, mumpung masih ada dan sehat, bisa datang langsung ke podcast RW 03 Segendeng ya. Artinya ya 24 jam lah, karena beliau juga pengurus jasa pelaya yang mana ya standby manakala ada warga yang meninggal dunia, itu saat itu juga akan diberikan santunan kan gitu. Apalagi yang sudah terbukti bahwa di sini sudah banyak dilaporkan kertas yang sudah tumpukan itu dari tahun berapa Pak? 2021 hingga Desember. Kalau coba kalau dipikir bahwa jumlah RT di RW itu ada 8 ya. 8 RW. Ini bisa dibuktikan luar biasa, gambarannya juga 2023 ini sudah kasnya nih. Jadi kas keuangan ya. Boleh lihat. Iya, tuh luar biasa nih. Para pemirsa bisa melihat nih, sharing buat kita semua bahwa tujuan digital itu sangat berperan penting untuk memudahkan pekerjaan kita. Sesibuk apapun kita, kalau metodenya digital, pasti kita akan lebih santai melihat. Kan gitu. Sampai santai untuk dilihat lah. Cuman yang pekerjaannya ini yang luar biasa. Yang mengerjakannya lebih sibuk dari kita ini. Kita doakan saja untuk selalu sehat walafiat. Ya, dan ada penerusnya ya Pak. Nah, gini Pak Tony. Jadi ya, ini kalau dilihat ya, jadi tadi saya ceritakan bahwa plus minus 1000 anggota kita, ya kan. Nah, karena sudah dibuatkan sistem, yang mengerjakan itu 1 orang saya sendiri, hanya hitungan menit selesai. Luar biasa. Itu karena kecanggihan Bapak ya. Karena sudah dipikirkan bagaimana caranya supaya mempercepat begitu RT mengirim laporan. Dalam hitungan menit sudah selesai laporan ininya nih. Ini ada kesepakatan juga nih. Iya, jadi tadi tidak ada aturan itu hanya bicara lisan, nggak ada. Semua ditulis. Bahwa ada perubahan ini, perubahan itu, nah itu ditulis semuanya. Jadi semuanya transparan. Luar biasa. Oke Pak Hanafi, terima kasih. Nampaknya kalau ngobrol banyak ya nggak bisa habis Pak. Ya itulah nikmatnya ngobrol masa depan Pak. Artinya masa depan ini mudahan dengan santainya kita membuat pekerjaan juga menjadi santai, tapi tidak bersantai-santai kan gitu. Tapi bagaimana memikirkan ke depan manakala jadi pengurus RW nih, apalagi pengurus RT RW yang menghadapi warga. Kembali kepada warga, mari kita jaga kekompakan, kebersamaan, kekeluargaan, sehingga di RW 03 Segendeng ini menjadi warga atau masyarakat yang baik,
menjadi suri tauladan bagi sekitarnya, tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan, perselisihan. Kalaupun ada masalah, kita pecahkan bersama. Kan? Itulah gunanya bersatu. Makanya persatuan itu sangat penting, Pak. Dengan transparan, semuanya bisa lihat dan kemudian juga, ayo buat yang muda-muda. Ada kesempatan untuk belajar, ditunggu. Iya, karena suatu hari saya akan berhenti juga, diteruskan oleh yang lain. Yang muda ya, Pak. Baik, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya dari saya, Mas Tony dan Pak Hanafi. Nudri, terima kasih Pak Hanafi. Dan selalu salam untuk warga dan pemirsa bahwa podcast RW 3 Segeneng berkaya, berkreasi di era digitalisasi. Oke, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.